Apa bedanya kita mewakilkan urusan kita kepada manusia dan juga kepada Allah? Apa bedanya? Nah ini ya. Misalnya engkau mau mewakilkan sesuatu kepada Allah. Apa bedanya saya mewakilkan urusan saya kepada Allah? Bedanya apa? Naoro bekil engkau. Berarti engkau bertawakal kepada Naoro. Engkau di urusan, mewakilkan urusan saya kepada Allah. Berarti engkau tawakal kepada Allah. Apa bedanya engkau tawakal kepada Naoro sebagai manusia dengan engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa bedanya? Pertama, bedanya biasanya yang menjadi wakil kalau itu manusia posisinya lebih rendah daripada yang mewakilkan, kan begitu ya? Ketua dengan wakil lebih tinggi mana derajatnya? Ketua tak bisa pada sebuah acara undangan di kecamatan, bekeleban wakilnya. Berarti apa? Wakil itu posisinya lebih rendah daripada orang yang mewakilkan, kan begitu? Men ketua bisa, ya Pak kun ketua saya mangkat. Lu tak bisa, tang bekel mangkat. Kompolan misalnya engkau tak bisa, bekelnya bentang anak Willy. Berarti Willy apa? Lebih rendah daripada saya kan, kopaan Willy tang anak kan gitu kan ya. Bedanya kalau saya bertawakal kepada Allah, mewakilkan kepada Allah, masa Allah lebih rendah dari engkau kan? Beda kan berarti ya? Berarti kalau tawakal kepada Allah, yang mewakili itu lebih tinggi daripada yang diwakili. Allah itu bedanya yang pertama ya. Paham? Yang kedua, mun manusia satu bekel biasanya tak pati tahu dak. Tak pati tahu. Engkau biasa nyetir mobil engkau TV. Engkau tak bisa, engkau bekelnya kana orang. Bono nyetirno ya, bodo orang puto ntar ke Jakarta. Siap mangkat. Nah orang kan tak bisa nekutang mobil kan, di mastir dia. Padahal dia takut setir kan ya. Tak tahu aja noro, bekelang kok karena tak bisa nekutang mobil akhirnya apa? Posang jadi mastir. Bosnya takut aja dah. Jangan kok pentol. Oh setir ya, nah itu ya. Tak tahu dah. Jadi biasanya bekel itu karena tidak begitu pengalaman, tak patut tahu untuk mengerjakan apa yang menjadi urusan orang yang mewakilkan. Setir tak tahu, apalagi persnelang, apalagi gas dan rem. Kan kadang banyak orang pikir nite rem, ternyata yang setika adalah gas. Biasanya ambo ternyata apa? Pajen aloncak mobil itu kan ya. Karena tak biasa. Itu kemarin itu kan ada nih bini itu ya di mobil baru. Lah akhirnya nyetir biasanya. Akhirnya dia nyetir kemudian karena tak terbiasa, mobilnya ganteng. Pas salah nite rem, nite gas. Ada anak beberapa orang menjadi korban. Banyak orang yang luka, bahkan ada yang mati kan nervous, ngetek itu ya. Ngerem tak bisa, pak gas. Wah ada pas. Evaluasi beberapa orang itu. Tak biasa. Di rumah juga ada anak kecil 2 orang, 1 mati, 1 kemudian dibawa ke rumah sakit. Gara-gara itu ajar. Tak biasa dah. Jadi mun bekela manusia kadang tak tahu urusan kan ya. Tapi mun Allah Subhanahu wa taala justru lebih tahu daripada orang yang mewakilkan. Iya, itu ya Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya yang kedua. Yang ketiga apa bedanya? Mun diwakilkan kepada manusia, yang mewakilkan engkau misalnya karena orang ya. Nah, orang yang ngerjakan itu. Engkau tedung nang. Ya no bentar konjangan. Iya, mangkat. Engkau nor onjangan ge. Anja tedung kok. Wong engkau nor onjangan kan tak lembur je kan. Angkat. Ya. Mun kita mewakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lah kerja dulu baru kemudian pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Badui datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian naik onta kan, toron pas onta naik dina, tak tale aja. Dan Rasulullah, tak tale onta. Afdina tawakal kepada Allah, pasrah ke Allah. Pasrah berumah, tang onta dipasrahkan kepada Allah untuk ejogo mari tak buru. Ba iya tale ego lu pasekon pak kuat tale ego lu pasepak pas pasrah kepada Allah Subhanahu. Itu namanya apa? Tawakal. Jadi ada usaha dari manusia yang mewakilkan sebelum dia pasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ban terosogia misalnya. Pah teh hidung ban. Tian terosogia ban. Kok lah pasrah ke Allah. Siara kan ya. Mun pinter apa? Ajar Pak Bejeng. Mun laku teh dong. Pasrah ke Allah. Tak bisa dah. Jangan ke Malik itu. Mun beda genteng hucor ya. Pas ojon kan katoro. Arwah mereka katoro bermak naik ke atas genteng becek pas pasrah kepada Allah.
Mungkin berak doa, ya Allah, genteng bocor ya Allah. Ya Allah, genteng bocor. Kak tahun pakun bocor gitu kan ya. Jadi ada usaha, kemudian pasrahkan kepada. Yang keempat, yang terakhir, mun bekelah manusia, kadang loros, kadang wilu ya nau, baru mulai teote nau. Meleong kunoro. Ternyata datang mulai apa? Tahu isi. Kan teote nau. Aduh, lupa. Mestinya teote datang tahu isi. Itu kayak bente itu. Kadang ronyor ya teote. Tang datang tahu le apa aja. Demah. Ada ya kan kau lah teote. Itu mun bekela adalah manusia. Yang mun bekela Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Tidak akan pernah serong, tidak akan pernah belok, akan lurus sesuai dengan apa yang menjadi harapan manusia yang mewakilkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu adalah kewajiban batin yang harus kita laksanakan mendampingi kewajiban zahir yang harus kita kerjakan. Saya ulangi lagi, apa bedanya kalau kita bertawakal kepada manusia dengan bertawakal kepada Allah? Satu, mun bekela manusia biasanya lebih rendah posisinya daripada orang yang mewakilkan. Bagus. Kalau Allah sebaliknya lebih tinggi daripada yang mewakilkan. Yang kedua, apa? Yang ucap anu re apa anu? Kalau wakilnya manusia biasanya tidak tahu tentang urusan yang diwakilkan kepadanya kan ya. Tapi kalau wakilnya Allah pasti lebih tahu tentang urusan itu daripada orang yang mewakilkan. Yang ketiga, kalau wakilnya manusia bilu kadangnya, enggak tak bilu terus. Beni orangnya bilu kena. Umpah wakilnya manusia langsung bilu orangnya. Dia tidak mengerjakan urusannya dengan betul, gitu kan ya. Kadang serong, kadang mengabaikan apa yang menjadi urusannya. Tapi kalau Allah yang jadi wakil pasti lurus. Yang keempat, yang terakhir. Yang ini yang paling penting juga. Kalau kita wakilnya manusia, yang mewakilkan itu santai, ya, tidak terlibat. Yang menjadi wakil yang akan mengerjakan seluruh urusannya. Tapi kalau kita tawakal kepada Allah, Allah menjadi wakil kita harus berusaha dahulu, baru kemudian pasrah kepada Allah Subhanahu